Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk memperhatikan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes. Kita akan baca ayat pasal 4 ayat 1 sampai 8, lalu pasal 27 sampai 34 dan 41 42. Kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 8, ayat 27 sampai 34 dan ayat 41 42. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara dipersilahkan berdiri. Inilah firman Tuhan bagi kita sekalian pada malam hari ini. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah yang membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ayat 41-42, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Amin, kita berdoa. Kami percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup. Setiap firman yang diilhamkan oleh Allah, yang diberikan kepada kami, adalah firman yang Allah inginkan bagi kami. Dan karena itu berbicara kepada kami semua, di saat kami akan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kepada setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan, baik di gereja ataupun yang mengikuti secara live streaming. Kami berdoa, biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menjangkau mereka, Engkau sendiri yang berbicara kepada mereka pribadi lepas pribadi. Dan biarlah mereka boleh belajar untuk mengenal Engkau, mengenal kehendak-Mu, dan mereka pun hidup untuk memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin hamba-Mu. Hanya oleh karena kasih karunia-Mu dan oleh karena kuasa-Mu lah hamba dapat memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya memberi tema melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan kehendaknya. Itulah tema kita. Kalau kita bicara tentang hidup kita setiap hari, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terus terang, kadang orang tidak tahu hidup kita. Tetapi kita selalu diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup. Baik itu yang ringan sampai yang berat. Dan kita ada dalam satu titik bagaimana kita harus menyelesaikannya. Kita kemudian berpikir sedemikian rupa sambil berdoa dan mengambil keputusan supaya persoalan tersebut dapat selesai. Siapa yang mau kalau kita menghadapi sebuah persoalan lalu kita biarkan persoalan itu terus membayangi perjalanan kita dari hari ke hari. Ya, terus terang saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku, persoalan kalau kita tidak selesaikan dengan cepat, itu akan membuat kita lelah sendiri menghadapinya. Dan karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya menghadapi persoalan apapun dalam kehidupan kita, saya berdoa supaya Bapak Ibu dan Saudara itu mengambil keputusan sejalan dengan kehendak Allah bagi kita. Jadi apapun persoalan itu, penyelesaiannya itu adalah ambillah keputusan yang sejalan dengan kehendak Allah. Beberapa hari ini ada beberapa orang yang berkontak dengan saya, ada yang menangis karena pekerjaannya itu tidak tahu arahnya akan kemana. Padahal deadline waktu sudah dekat. Itu kan menimbulkan ketegangan sendiri. Sehingga solusinya itu adalah harus menangis. Ya kadang kita ada di dalam sebuah perjalanan yang membuat kita menangis untuk meluapkan tekanan di dalam diri kita. Karena ketidakmampuan kita menyelesaikan hal itu. Tapi ada yang bilang, tolong saya Pak. Karena saya bingung dengan keputusan yang akan saya buat. Tolong saya Pak, siapa tahu Bapak bisa menolong untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait supaya saya mendapat jalan keluar. Oke, saya dengar persoalannya, kemudian saya doakan orang itu, lalu saya bilang yuk kita cari pimpinan Tuhan, kira-kira Tuhan mau apa. Singkat cerita, kemarin dia telepon. Pak, saya sudah ambil keputusan untuk hal yang kemarin saya bicarakan dengan Bapak. Jadi saya sudah berdiskusi dengan keluarga dan saya sudah ambil keputusan. Jadi saya sudah lega. Ada juga yang sakit dan minta tolong berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu hal-hal yang sedikit dari banyaknya hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita dituntut untuk mencari Tuhan untuk menyelesaikannya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu akan berdiri teguh di dalam Tuhan untuk menyelesaikan persoalan apapun itu. Hari ini ketika kita memperhatikan firman Tuhan, kita membaca tentang 3 pribadi dengan kebutuhan hidup yang berbeda. Kebutuhan hidup yang berbeda dan kalau itu menjadi sebuah persoalan, ya bisa jadi sebuah persoalan walaupun mungkin itu bukan persoalan. Tapi Bapak Ibu, itu bisa jadi persoalan. Kita melihat, kita membaca tentang Yesus yang
letih. Alkitab menuliskan bahwa Yesus sangat letih oleh perjalanan. Dari mana? Dari Yudea menuju ke Galilea. Kalau membaca ayat yang pasal 4 ayat yang pertama, lalu melihat latar belakang kesaksian Yohanes tentang Yesus, di situ ada sebuah konflik yang terjadi di antara murid Yesus dengan murid-murid Yohanes. Karena mereka tidak terima murid-murid Yesus itu membaptis. Lalu kemudian ada orang Farisi yang mendengar Yesus membaptis, bahkan itu lebih banyak daripada yang dilakukan Yohanes. Padahal Yohanes itu membaptis sebelum Yesus mulai pelayanan. Tapi ketika Yesus mulai pelayanan, murid-muridnya membaptis lebih banyak. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Yesus mengajak murid-muridnya, ayo kita kembali ke Galilea. Lalu mereka harus melintasi daerah Samaria. Ada 2 jalur. Kalau yang dipilih jalur ini adalah jalur yang terdekat sebenarnya. Tapi harus melintasi daerah Samaria. Saya lihat di Google Map, jarak antara Yerusalem sampai ke Samaria. Ini di zaman sekarang ya. Kalau lihat pakai jalan kaki, kalau pakai jalan mobil itu muter jauh. Tapi kalau jalan kaki jaraknya sekitar 104 kilo. Bapak Ibu, membayangke Bapak Ibu. Waktu itu Yesus di Yudea, di wilayah yang mana kita tidak dapat informasi yang jelas. Tapi melihat perjalanannya itu bukan perjalanan yang dekat. Apalagi hari ini lihat konflik Israel Palestina dan akhirnya kita bisa melihat situasi alam di sana, situasi geografis di sana di mana alamnya sangat kering, maka kita akan tahu bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang melelahkan. Sungguh pun mereka jalan dari subuh, tapi sampai jam 12 siang sampailah mereka di tempat di sumur Yakub dan di situ dituliskan bahwa Yesus sangat letih oleh perjalanan itu. Ya ini Yesus ini manusia. Dan dia juga bisa mengalami hal-hal yang dialami oleh manusia. Rasa lapar, rasa haus, juga rasa letih. Dia letih oleh perjalanan itu. Dan hari itu dia memilih untuk, di saat dia letih, dia memilih untuk beristirahat di tepi sumur Yakub itu. Tapi ada situasi yang lain Bapak Ibu. Murid-murid yang mendampingi Yesus, oh ternyata mereka masih punya tenaga. Mereka lapar, karena itu mereka harus membeli makanan di kota. Artinya bahwa ada yang letih, tapi ada juga yang lapar. Keputusan dibuat, Yesus memilih beristirahat. Murid-murid memilih untuk pergi membeli makanan di kota. Di saat yang sama, datanglah seorang perempuan yang juga mempunyai sebuah persoalan dalam hidupnya, yaitu kebutuhannya akan air. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, kita bisa menemukan bahwa ternyata di dalam hidup kita ini, setiap kita sebagai seorang manusia yang utuh, kita itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang perlu reaksi, aku tak leren dili. Ya mau 5 menit tok ya orang apa-apa. Aku berhenti sebentar. Ada yang kebutuhannya seperti itu karena lelah, terutama untuk ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang mengurus anak-anak. Wah, kelelahan mereka itu luar biasa. Jangan pikir bahwa ibu-ibu yang tidak bekerja dan hanya di rumah, lalu mereka itu, oh ini omah ora gawean. Di rumah tapi enggak ada kerja. Hei, buka mata itu dan lihat. Siapa yang bersihkan rumah, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, membersihkan laba-laba itu. Siapa yang merapikan pakaian? Itu dilakukan oleh seorang ibu, belum lagi ditambah belanja masak, syukur-syukur bisa bawa motor. Kalau nggak bisa bawa motor, ya harus jalan. Itu sesuatu hal yang ada dalam hidup kita setiap hari. Tetapi
Yang di rumah punya persoalan, yang di tempat juga punya persoalan. Ada yang ditekan oleh pimpinannya untuk harus mencapai target-target penjualan, target-target marketing. Lalu yang di rumah mikir, kok enak, kok penak men. Kamu hanya pergi kerja saja, lalu kamu nggak tahu pergumulan di rumah. Hei, lihat baik-baik, mereka yang di tempat kerja pun kadang-kadang mereka susah untuk bernapas di tempat kerja. Tapi ada juga yang kebutuhannya lain. Bukan karena masalah pekerjaan di rumah, bukan karena masalah pekerjaan di tempat kerja. Tapi masalahnya beras di tempat beras habis, berambang bawang habis, semuanya habis. Uang di dompet juga habis. Bapak Ibu, itu kenyataan hidup setiap hari. Kita tidak bicarakan, kita tidak ceritakan ke orang lain. Tapi memang itu kenyataan yang kita rasakan. Karena itu kita perlu untuk mengambil sebuah sikap, keputusan. Yuk, berbuat sesuatu untuk menyelesaikan hal itu. Apakah kita perlu istirahat? Istirahatlah. Apakah kita perlu untuk mencari? Carilah, maka akan diberikan kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Cari. Jadi singkat cerita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau melihat ini mereka mencari. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya menyelidiki bagian ini, saya melihat bahwa yang dicari oleh murid-murid itu hanya untuk kepentingan mereka saja. Dan mereka tidak peka dengan apa yang mau Allah kerjakan ketika Yesus mampir ke sumur Yakub itu. Mereka tidak peka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika kita membaca ayat yang ke-27, mereka pulang, ternyata kalau melihat ini, kalau jarak dari sumur itu dengan kota, mboten ngertos berapa kilo nggih Bapak Ibu. Tapi melihat mereka pergi lalu perempuan itu datang dan ketika mereka kembali, perempuan Samaria itu masih bercakap-cakap dengan Yesus. Saya yakin bahwa percakapan itu tidak hanya beberapa ayat saja yang dituliskan di sini. Tapi ada sebuah percakapan yang panjang di mana Yesus akan menuntun perempuan Samaria ini untuk menerima dia sebagai juru selamat hidupnya. Murid-murid tidak peka. Sehingga ketika mereka datang, mereka melihat Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tidak seorang pun, di sini dikatakan firman Tuhan. Dari 12 orang itu, gak ada satupun yang bertanya, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Gak ada yang tanya. Menentok. Ya aku tahu. Dia tidak bertanya karena yang dipikirkannya itu, aku ini lapar Tuhan, aku lapar, yuk kita makan. Mereka mungkin diam karena sungkan melihat Yesus masih berbicara dengan perempuan itu, lalu kalau ngajak kan, ya kan seperti kita lihat orang tua lagi ngomong lalu kita motong pembicaraannya, dibilang apa, nggak sopan, nah seperti itu. Jadi mereka diam. Lalu perempuan itu meninggalkan tempayannya dan kembali. Tapi perhatikan yang terjadi dengan murid-murid. Ketika mereka mengajak Yesus untuk makan, Yesus mengatakan bahwa padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Lalu heran lagi mereka, siapa yang memberi dia makan atau adakah yang membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Mungkin kalau dipikir begini, Tuhan, kami kan sudah pergi ke sana, beli makanan untuk kita makan. Ayo makan. Kenapa Tuhan tidak mau makan? Lalu Tuhan bilang, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Jadi makanan yang kamu bawa, itu adalah makanan, benar-benar makanan. Tapi ada sesuatu yang tidak kamu kenal. Lalu kata Tuhan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Melakukan pekerjaan Allah itu bukan makanan. Itu bukan rolade, itu bukan tempe goreng. Itu bukan tahu goreng, bukan pisang goreng. Bukan itu. Tetapi Tuhan bilang apa?
itu yang menjadi kehendak Allah bagi dia dan dia harus menyelesaikannya. Saya menangkap satu pesan penting di sini. Yang penting bagi kita bahwa dalam kehidupan kita ketika kita melihat akan persoalan kebutuhan hidup kita yang kita sebut sebagai sandang pangan papan, kita melihat kebutuhan kita, kebutuhan makanan kita itu lebih penting sampai akhirnya kita melupakan pekerjaan Allah. Dan inilah saatnya ketika Yesus menyadarkan mereka bahwa makananku itu bukan yang kalian bawa itu. Makananku itu adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Inilah hal yang tidak dirasakan oleh murid-murid. Mereka tidak peka di sini. Mereka enggak peka di sini. Doa saya, murid-murid Stefa, saya juga murid-murid di Stefa, jangan sampai kita tidak peka dengan pekerjaan Allah. Jadi sekolah itu hanya karena merasa bangga, karena apa? Di kampung saya belum ada yang sarjana, di keluarga saya itu belum ada yang sarjana. Saya satu-satunya yang akan menjadi sarjana. Itu kebanggaanmu secara duniawi. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah seperti yang dikatakan Yesus ayat 35 sampai 38. Kamu pergi untuk menuai, bukan menabur. Kenapa? Setelah saya selidiki bagian ini dikatakan bahwa 4 bulan lagi mesti menabur. 4 bulan lagi baru menuai. Kalau ini adalah menuai gandum, maka dengan kata lain mengatakan bahwa tanam saja belum kok sudah tuai. Karena gandum, saya lihat dari data yang dikeluarkan UKSW, umur gandum yang paling tua itu 108 hari. 4 bulan 120 hari. Jadi kalau dengan kata lain Yesus hendak mengatakan kepada murid-muridnya, kalian itu, murid-murid itu akan mengatakan begini kepada Yesus. Tanam saja belum kok mau menuai. Artinya apa? Murid-murid yang tidak peka dengan pekerjaan Allah, mereka akan menunda-nunda hal itu. Dan mereka pandai juga untuk membuat alasan. Oh, minta ampunlah teman-teman. Jangan membuat alasan. Karena Tuhan minta kita untuk pergi menuai. Dan untuk itulah dia menjadi contoh sendiri dalam hal menuai ini. Yesus menjadi contoh dalam hal menuai. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika perempuan Samaria itu pergi bertemu dengan Yesus, maka Yesus menggunakan apa yang menjadi kebutuhannya sebagai batu loncatan pemberitaan Injil. Apa yang menjadi kebutuhannya sebagai batu loncatan pemberitaan Injil. Ketika dia berbicara kepada perempuan itu, berilah aku minum. Beri aku minum. Perempuan itu berkata bahwa masakan yang kau orang Yahudi minta kepadaku seorang Samaria. Enggak bisa. Sejak tahun 722 sebelum Masehi ketika Asyur menyerang Israel Utara dan kemudian memindahkan orang-orang dari suku Efraim dan Manasye ke Asyur lalu menggantikan dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain, itulah yang membuat orang Samaria itu disebut sebagai bukan orang Israel asli. Dan karena mereka tidak diterima oleh orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya perselisihan di antara mereka. Sehingga kalau membaca ini, bahwa perselisihan itu kemudian sudah beratus-ratus tahun dalam waktu yang panjang dan itu turun-temurun. Jadi Bapak Ibu kalau lihat orang perang di Timur Tengah sampai sekarang kayak gitu jangan heran. Karena orang di sana itu beratus-ratus tahun itu mereka masih suka simpan dendam, kemarahan dan kebencian. Ya enggak usah heran Bapak Ibu. Di sana memang modelnya kayak gitu. Wong Alkitab saja juga membuktikan seperti itu kok. Tetapi yang penting bagi Yesus itu adalah bagaimana caranya untuk menyelamatkan perempuan ini. Yesus kemudian menggunakan apa yang dia butuhkan. Yang perempuan itu butuhkan itu adalah air. Air dari sumur Yakub. Itu air yang bisa cukup untuk kebutuhan dia atau keluarganya. Tetapi ketika Yesus berbicara dengan dia, Yesus itu
kemudian mengatakan kepadanya bahwa kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu itu pasti akan haus lagi. Tapi air yang akan kuberikan kepadamu itu adalah air hidup yang akan membuat kamu tidak haus lagi. Lalu perempuan Samaria itu kemudian berkata di ayat yang ke-15, Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus. Dan tidak usah datang ke sini untuk menimba air lagi. Yesus berhasil berbicara, membangun komunikasi. Dan membawa perempuan ini untuk melihat dari hal yang jasmani ke hal yang rohani. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa hal pertama ini mengingatkan kita begini. Sumber kehidupan itu adalah dari Tuhan. Orang-orang itu berpikir bahwa sumber kehidupan itu apa yang aku makan dan minum. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Bukan itu. Makanya ketika Tuhan berbicara kepada murid-murid, ada makanan yang tidak kamu kenal. Itu hendak menekankan kepada murid-murid untuk tahu bahwa mereka itu fokusmu itu bukan pada hal-hal yang materi. Bukan pada hal-hal yang jasmani. Tapi fokusmu itu kepada Kristus Yesus sumber hidup. Karena itulah yang diinginkan Allah. Itu yang menjadi kehendak Allah. Baca saja di Yohanes pasal 1 ayat 1 ayat 4 dan seterusnya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itulah terang manusia. Jadi ini penting. Bukan hanya kepada Bapak Ibu jemaat. Tapi kepada kita semua. Hari ini di dalam hidup kita. Apapun persoalan yang kita hadapi. Ada sebuah kebutuhan yang kita inginkan di situ. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu mau supaya kita mengalihkan pandangan kita ini. Dari hal yang materi. Dan alihkan pandanganmu kepada Dia. Sumber hidup itu. Ya terus terang Bapak Ibu. Ini menjadi pergumulan kita semua. Pergumulan banyak orang. Seringkali lupa bahwa Tuhan itu sumber hidup. Lupa. Padahal Alkitab mengatakan bahwa Dia adalah air hidup. Dia adalah roti hidup. Karena Dia adalah roti hidup, maka ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita menerima perjamuan kudus, itu sama saja kita sedang menerima kehidupan Tuhan di dalam diri kita. Kehidupan yang berasal dari Tuhan kepada kita. Itulah yang membuat persoalan apapun yang kita hadapi, kita akan selesaikan itu bersama dengan Tuhan. Karena Dia itu sumber hidup. Tapi hal yang kedua, ketika berbicara dengan perempuan itu berbicara ketika Tuhan Yesus minta, panggillah suamimu dan datang. Lalu dia bilang, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Pergumulan kita itu bukan hanya masalah makan minum Bapak Ibu. Tapi masalah hubungan dalam keluarga. Kalau baca ini menekankan pada suami istri. Di sini banyak yang belum menikah. Baru pacaran saja kerjanya berantem. Bagaimana nanti kalau menikah? Nanti kami menikah, kami damai-damai. Bullshit. Bohong itu. Kalau kamu pacaran berantem, menikah, wah itu sama saja seperti perang teluk nanti. Tapi perhatikan di sini ada sebuah masalah antara suami istri. Dan kita lihat di sini bahwa perempuan itu suaminya yang sekarang itu adalah suami yang ke-6. Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Apakah dia yang tidak beres atau orang laki-laki yang menikahinya itu tidak beres. Tapi ini menunjukkan tentang sebuah keluarga yang hubungannya rusak, hubungannya tidak beres. Hubungannya tidak beres, hubungannya menjadi rusak. Kalau hubungannya menjadi rusak, ya kan kasihan dong. Sekarang ini orang itu suami menggebrek istrinya yang sedang selingkuh dengan brondong, ya, dengan kedondong, ya wis, ada
Suami gebrek istrinya, bukan suaminya selingkuh, istrinya yang selingkuh. Tapi bisa sebaliknya, istri menangkap suaminya sedang selingkuh dengan orang lain. Lalu jawab orang itu mudah saja kalau lihat di medsos. Ya, kalau aku jadi perempuan yang disakiti seperti itu, kuceraikan saja. Lalu nikah lagi, lalu bertemu dengan suami seperti itu, kuceraikan saja. Lah terus konsep pernikahannya itu gimana Bapak Ibu? Ada hal yang di zaman sekarang kita bisa mengatakan bahwa keluarga-keluarga itu sedang sakit. Sakit terutama dalam hubungan suami istri. Sakit benaran. Sehingga ketika Tuhan berbicara kepada perempuan Samaria ini, Tuhan itu langsung menegur dia. Dan itu yang membuat dia tersadar. Ternyata apa yang aku buat kok Tuhan tahu. Apa yang terjadi dalam diriku Tuhan tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini persoalan dalam keluarga. Selanjutnya, persoalan itu bukan adalah persoalan antara suami istri, bukan hanya itu, tapi persoalan bagaimana dia menyembah. Perempuan ini mengatakan bahwa kami menyembah di atas gunung ini, di atas gunung Gerizim. Tapi kamu berkata bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Lalu kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini atau juga bukan di Yerusalem. Tapi kamu akan menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ini Bapak Ibu persoalan ibadah di zaman sekarang. Orang ke gereja itu cari penakmen, cari tempat yang nyaman. Cari tempat yang nyaman. Bahkan sekarang desain gereja-gereja ini seperti studio. Desain gereja itu seperti studio. Ya, GPII masih terbuka seperti ini. Kalau di tempat yang lain, kabeh dihitamkan semuanya, dikasih lampu-lampu. Ketika ibadah, di sini saja yang terang. Dikasih full AC, kursi empuk. Kalau kita kursi masih keras-keras, atos kursi kita. Di tempat yang lain empuk-empuk. Lalu apa yang dicari? Orang cari tempat yang nyaman untuk beribadah. Tapi perhatikan apa yang dikatakan Tuhan. Orang menyembah Tuhan bukan masalah tempat. Tapi masalah hatinya yang menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Masalah hatinya. Masalah hatinya. Kalau misalnya ada seorang datang di rumah Tuhan. Kemudian dia punya persoalan hidup. Lalu dia menangis. Dia mencurahkan itu di hadapan Tuhan. Apakah dia perlu malu? Apa perlu malu? Nek saya enggak perlu malu. Kamu enggak tahu persoalan saya, tapi ketika Tuhan mengangkat beban itu, puji Tuhan, aku senang. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Hari ketika Tuhan menjamah saya saat saya mengikuti Global Disciples di mana? Di Jogja. Malam harinya saya berdoa, Tuhan di antara semua orang ini adalah hamba Tuhan. Kalau Tuhan itu dekat dengan saya minta Tuhan sesuatu hal. Besok ada seseorang hamba Tuhan yang berbicara kepada saya mengenai apa yang saya gumulkan. Besok pagi saat di kelas tempat duduk saya di pojok sini, kanan. Lalu teman saya ambil tempat saya harus pindah ke pojok kiri. Sambil jengkel hati saya. Oh tempatku, itu tempatku dari hari pertama sampai hari ketiga. Hari keempat ya aku harus di situ. Ngapa kamu ambil tempatku? Karena dia sudah duduk ya tak pindah. Lalu trainernya itu bilang, sekarang kita berdoa. Dua orang berhadap-hadapan berdoa, ceritakan apa yang kamu doakan. Saya tanya teman saya. Lalu ketika mau berdoa dia bilang, tunggu dulu. Aku mau beritahu kamu apa yang Tuhan berikan bagi saya semalam untuk kamu. Langsung saya nangis Bapak Ibu. Nangis di situ sepanjang hari saya menangis. Orang-orang bangunan, orang-orang tukang sedang bekerja. Saya keluar ke taman, saya nangis sendiri. Wis ben. Orang peduli saya. Kenapa? Karena saya itu hari itu merasakan betapa indahnya Tuhan. Dia memperhatikan dan dia mendengar doa saya malam hari ketika saya menangis sampai bantal saya basah. Dan pagi hari dia menjawab seperti apa yang saya minta kepada dia. Itu semakin menguatkan saya dalam Tuhan. Kita datang pada Tuhan bukan masalah tempat Bapak Ibu. Jadi kalau kita mempersoalkan masalah kursi, masalah AC, masalah ini. Sebenarnya kamu mau ibadah itu karena kursi AC atau kamu pribadi itu yang mau berhubungan dengan Tuhan.
Kalau memang ada yang berpikiran seperti itu, nah ini perlu bertobat karena ini pikirannya orang perempuan Samaria ini. Kami menyembah di sini, kamu menyembah di sana. Kamu lebih baik daripada kami, bukan seperti itu. Tapi yang kemudian itu ada hal yang kita tidak ketahui di sini, kita perlu ketahui itu adalah bahwa ada satu hal persoalan di dalam diri perempuan itu yang mana dia sedang menanti-nantikan Mesias. Mesias yang dijanjikan itu yang dia nantikan. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah Mesias itu mengubah kehidupannya. Dan saudara, Bapak Ibu dan saudara, kalau kita membaca ayat 28 dan 29, kita bisa menemukan seperti ini Bapak Ibu. Seseorang yang punya persoalan, lalu dia datang bertemu dengan Tuhan. Tuhan berikan jawaban bagi dia, Tuhan beri jalan keluar bagi dia, Tuhan beri pertolongan bagi dia. Tuhan rubah cara berpikirnya yang salah selama ini. Itu akan membuat dia kemudian mengalami sebuah transformasi di dalam hidupnya dan itu adalah sebuah kebahagiaan yang dia akan bagikan kepada orang lain. Sampai-sampai dia pergi ke sumur, dia bawa tempayan, tapi ketika Tuhan mengubah kehidupannya, dia lupa, dia simpan tempayannya. Lalu dia pergi untuk memberitahukan kepada orang-orang di kota. Tentang apa? Tentang segala sesuatu yang Tuhan katakan kepada dia. Segala sesuatu yang telah kuperbuat. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Dia adalah perempuan yang berdosa dalam hidupnya. Dia perempuan yang hanya fokus pada kebutuhan dirinya secara jasmani. Untuk kebutuhan hidupnya, untuk kebutuhan batinnya. Dia hanya fokus pada dirinya. Tapi ketika Tuhan mengubah dia mengalami sebuah perubahan di dalam dirinya. Perubahan karena apa? Karena kehadiran Kristus Yesus di dalam dirinya. Kehadiran Kristus Yesus di dalam hidupnya. Inilah yang membuat dia menjadi seorang pemberita Injil yang efektif. Saya berdoa hari-hari ini Bapak Ibu. Saya berdoa. Tahun ini saya mau bawa 1 jiwa. Saya hanya mau bawa 1 jiwa. Kalau saya bilang 10 jiwa tidak tercapai, lalu saya bilang, jangan kasih target tinggi-tinggi. Saya hanya mau bawa 1 jiwa. Saya berdoa, Tuhan pertemukan saya dengan seorang yang memerlukan Tuhan. Hari ini kalau kita lihat di channel-channel YouTube, banyak orang itu bertobat dan percaya kepada Tuhan karena mereka sedang mencari Tuhan. Kalau mereka sedang mencari Tuhan, dan mereka ada di kota yang lain, saya ada di kota Salatiga, jangan sampai lalu saya seperti murid-murid dan tidak merasakan bahwa di kota ini, di tempat saya tinggal, di tempat saya melayani, ada orang-orang yang sedang ada dalam sebuah persoalan hidup dan mereka perlu Tuhan supaya mereka mengalami kelepasan dalam hidup mereka. 1 jiwa. Saya berdoa. Tuhan tolong saya. Jadi sekarang ketika saya bertemu dengan seseorang, kalau dia orang yang belum mengenal Tuhan, Tuhan ini kesempatan bagi saya untuk memberitakan Yesus kepada dia. Tolong saya taruh kata-kata Tuhan di dalam bibir mulut saya supaya saya bisa berbicara dengan enak. Supaya saya bisa berbicara dan itu adalah sesuatu yang mengena dengan kebutuhannya. Supaya dia bisa percaya Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Perempuan Samaria yang percaya kepada Tuhan, dia pergi kembali ke kotanya. Lalu dia beritakan itu kepada orang banyak dan orang-orang itu datang kepada Yesus. Lalu mereka minta Yesus bisa mampir ke kota mereka dan firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus ada di Samaria selama beberapa hari. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan dia, kalau Yesus tinggal di situ, berarti dia memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Dia memberitakan tentang pertobatan kepada orang-orang di Samaria. Dan saudara-saudara,
ayat yang terakhir dari bagian ini. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Tadi malam dalam persiapan saya baca ayat ini. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Kenapa Bapak Ibu? Saya bisa sama seperti perempuan Samaria itu. Memberitakan tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Supaya mereka datang kepada Yesus. Mendengar pengajaran daripada Yesus. Tetapi saya mau bahwa ketika mereka datang kepada Yesus. Mereka kemudian bisa memberi kesaksian begini. Sekarang kami percaya. Bukan karena perempuan itu yang memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus bagi kami. Kami percaya karena kami tahu, kami mendengar, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat. Saya tersadarkan di sini Bapak Ibu. Sebagai seorang dosen bagi mahasiswa teologi, ini adalah sebuah tugas yang berat. Ketika memimpin mereka supaya mereka itu ada dalam sebuah hubungan di mana mereka itu dipimpin supaya mereka sampai pada tahap bahwa segala sesuatu itu mereka dengar dan tahu dari Tuhan. Ketika kami membimbing jemaat Tuhan, mengajarkan kepada jemaat Tuhan, mengajarkan mereka, kami sudah bawa jemaat untuk datang pada Tuhan. Tapi perhatikan yang firman Tuhan katakan di sini. Kemudian jemaat bersaksi bahwa kami sendiri mendengar dari dia. Kami sendiri tahu. Itu berarti bahwa jemaat secara pribadi ada dalam sebuah hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan itulah yang Allah inginkan di dalam Kristus Yesus. Makanya kalau judul tema kita itu adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Ini adalah sebuah tanggung jawab daripada Tuhan. Kepada siapa? Kepada kita semua. Untuk tunduk pada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan menyelesaikannya. Jadi, kalau mau menyelesaikannya, saya seperti Bapak Ibu sedang buat acara kondangan di rumah. Kalau sekarang untuk acara tertentu, mungkin bisa buat pakai EO, event organizer supaya bisa untuk menolong semuanya beres. Tapi kalau dulu kita kan kerjakan sendiri. Biasanya orang tua, ayah, ibu, kalau dia mengerjakan sesuatu yang itu adalah tugasnya dan itu adalah sesuatu yang untuk kehormatan dirinya di tempat itu, dia tidak akan berhenti sampai yang dikerjakan itu selesai. Gak akan berhenti. Makanya jangan heran kalau kita belajar dari orang tua kita. Tengah malam pun kita sebagai anak tidur, kita ngorok, mereka masih kerja. Kita belum bangun, mereka sudah bangun lagi. Kenapa? Karena mereka mau yang mereka lakukan itu bisa sampai selesai. Sekarang kita adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan tanggung jawab rohani kepada kita untuk kita lakukan. Di saat kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita diingatkan bahwa hidup itu sudah Allah berikan bagi kita dalam Kristus Yesus kepada setiap kita. Kalau kehidupan Kristus Yesus ada di dalam diri kita, maka setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus selesaikan itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus selesaikan itu. Dan supaya bisa menyelesaikan itu, maka kita harus tahu fokus kita itu ke siapa. Selama fokus kita itu pada hal-hal yang materi, itu akan membuat kita bisa jatuh. Tapi fokus kita kepada Tuhan, saya percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan bersinar di tempat di mana kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita renungkan firman Tuhan.